Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat Kafah Channel dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa selalu disehatkan, dirahmati, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan kita. Pada kesempatan hari ini, saya akan melanjutkan episode selanjutnya, yakni jika sebelumnya saya sudah membahas tentang letak geografis negeri Andalusia, kemudian Andalusia pra-Islam, maka pada hari ini saya akan melanjutkan yang berkaitan dengan penaklukan Andalusia. Pasti banyak yang bertanya, kenapa harus Andalusia? Baik, mengapa kaum muslimin secara khusus dalam penaklukan mereka bergerak ke arah negeri ini? Mengapa mereka misalnya tidak bergerak ke arah selatan dan lebih jauh masuk ke pelosok benua Afrika? Lalu kenapa semuanya dilakukan tepat pada waktu itu, yakni pada tahun 92 Hijriah atau bertepatan dengan 711 Masehi? Pada waktu itu, kaum muslimin telah menyelesaikan penaklukan seluruh kawasan Afrika di bagian utara. Mereka telah berhasil menaklukkan Mesir, Libya, kemudian Tunisia, Aljazair, dan juga Maroko. Mereka telah sampai ke ujung perbatasan terjauh kawasan Maroko dan tepian Laut Atlantik. Karena itu, tidak ada lagi pilihan di hadapan mereka untuk melanjutkan penaklukan tersebut kecuali dua jalan: mengarah ke arah utara, menyeberangi Selat Gibraltar, dan masuk ke Andalusia atau Spanyol dan Portugal, atau mengarah ke selatan, masuk ke dalam jantung padang Sahara yang sangat luas, tapi penduduknya sangatlah sedikit. Tujuan penaklukan kaum muslimin sama sekali bukan untuk mencari wilayah atau kawasan baru, atau sekedar mengumpulkan sumber, yaitu sumber daya bumi. Tujuan utama mereka adalah berdakwah di jalan Allah dan mengajarkan agama ini kepada umat manusia. Inilah yang menjadi tujuan utama seluruh penaklukan Islam. Dan hal itu dapat dikatakan terwujud di kawasan utara Afrika pada akhir-akhir tahun 80-an Hijriah. Karena itu menjadi sangat wajar jika penaklukan Islam tersebut segera mengarah ke kawasan Andalusia saat itu, agar dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat tersampaikan untuk semuanya. Inilah konsep yang dijalankan oleh kaum muslimin dalam seluruh penaklukan mereka. Konsep ini terlihat dengan sangat jelas dalam dialog yang terjadi antara
Rib'i bin Amir radhiyallahu an dengan Rustum, sang panglima Persia sebelum terjadinya peristiwa Qadisiyah saat ia menjadi utusan menemuinya. Rustum bertanya kepada Rib'i bin Amir, "Apa yang menyebabkan kalian datang?" Yakni Rustum bertanya, jadi penasaran lebih tepatnya, kenapa penyebab kalian itu yaitu datang ke negeri Andalusia. Maka sahabat yang mulia itu pun menjawab, "Sesungguhnya Allah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang Ia kehendaki dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah, dan dari kesempitan dunia menuju ke lapangan, dari kelaliman semua agama menuju keadilan Islam. Maka Ia mengutus kami dengan membawa agamanya kepada seluruh makhluknya, agar kami mengajak mereka untuk mengikutinya. Siapa yang sudi menerimanya, kami pun akan menerima mereka dan tidak sekali untuk memeranginya. Namun, jika sebaliknya atau siapa yang menolak, maka kami pun akan memengerainya untuk selamanya hingga kami menemui janji Allah." Kemudian Rustum bertanya lagi, "Apa janji Allah itu?" Penasaran lagi Rustum. Akhirnya beliau menjawab, yaitu surga bagi yang gugur saat memerangi orang yang ingkar, dan kemenangan bagi yang masih hidup. Kemudian penaklukan Andalusia, yaitu penaklukan Umayyah yang agung. Penaklukan Andalusia itu terjadi pada tahun 92 Hijriah. Artinya, ia terjadi di masa kekhalifahan Umayyah, tepatnya di masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, yang memimpin sejak tahun 86 Hijriah atau 705 Masehi hingga tahun 96 Hijriah atau 715 Masehi. Ini berarti bahwa penaklukan Andalusia ini terjadi pada pertengahan kekhalifahan Al-Walid Al-Umawi. Dan sebenarnya Daulah Umayyah terlalu banyak dizalimi dalam sejarah Islam. Banyak tuduhan, kedustaan, dan peristiwa yang keliru yang telah mencoreng citranya. Akibatnya, periode sejarah Islam yang paling cemerlang di mana para sahabat dan tabi'in hidup pasca era Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin itu pun menjadi sasaran kekejian fitnah. Dampaknya apa? Dampaknya adalah sebagian orang, utamanya musuh-musuh dalam upaya penegakan syariat Islam, berpandangan bahwa sejarah Islam tidak pernah ada kecuali di masa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an. Bahkan lebih dari itu, serangan dan tikaman tersebut juga telah sampai kepada sejarah Abu Bakar dan Utsman radhiyallahu an, meskipun semua pihak mengetahui keutamaan mereka berdua. Semua orang memahami bahwa tujuan dari itu semua adalah untuk menanamkan image dalam benak dan pikiran banyak orang bahwa mendirikan negara Islam kembali adalah sesuatu yang sangat mustahil. Sebab jika seperti itu kondisi generasi awal yang dekat dengan masa Rasulullah SAW dan para sahabat, jika seperti ini keadaan Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah yang lebih dekat dengan masa kenabian namun gagal mendirikan negara Islam yang baik menurut mereka, lalu bagaimana pula dengan generasi setelahnya? Itu semua adalah pesan yang ingin mereka sampaikan kepada setiap muslim. Mereka tidak punya tujuan apapun di balik itu semua selain firman Allah pada surat At-Taubah ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu
karihal kafirun. Yang artinya, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Namun Allah enggan selain menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir sangat membencinya. Daulah Umayyah sama saja dengan negara-negara Islam lain yang mempunyai peran dan jasa yang sangat penting bagi kaum muslimin di seluruh belahan bumi. Pandangan yang sama terhadap jumlah kaum muslimin yang masuk Islam di masa kekuasaan daulah tersebut cukup untuk membantah semua tuduhan dan kedustaan yang dilemparkan tentang daulah ini. Coba perhatikan kawasan utara Afrika yang secara utuh masuk ke dalam Islam di masa Bani Umayyah, mulai dari Libya hingga negara Maroko. Dan meski upaya penaklukan Islam terhadap kawasan itu telah dimulai di masa Utsman bin Affan, namun kawasan itu sempat murtad meninggalkan Islam sesudah itu, lalu kembali ditaklukkan di masa Bani Umayyah. Daulah Umayyah telah menaklukkan berbagai negeri di dunia dengan Islam melalui 4 penjuru di waktu yang bersamaan. Di antaranya adalah dari barat, lalu mengantarkan ke Andalusia. Namun di sana masih ada lagi 3 penjuru lain, yaitu di kawasan negeri Sind ataupun kawasan Afghanistan dan sekitarnya, yang dipimpin oleh Muhammad bin Al-Qasim Ats-Tsaqafi, kawasan Ma Wara'a An-Nahar, atau juga di negeri Transoxiana, hingga ke Cina yang dipimpin Qutaibah bin Muslim Al-Bahili. Kemudian kawasan negeri Kaukasus di utara yang dipimpin oleh Maslamah bin Abdul Malik Al-Marwani. Apa itu yang disebut dengan negeri Transoxiana? Yaitu adalah sebutan pada masa lalu untuk sebuah wilayah di bagian Asia Tenggara yang pada masa kini berdekatan dengan Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, dan juga Kazakhstan. Istilah Transoxiana dalam bahasa Arab disebut Ma Wara'a An-Nahar, atau dalam bahasa Inggris disebut Across the Oxus River. Akibatnya, orang-orang pun masuk Islam secara berduyun-duyun. Matahari Islam pun bersinar terang di negeri-negeri yang sebelumnya penyembah patung, berhala, api, dan para raja. Semua ideologi khurafat dan kebatilan pun tersingkir. Dan manusia pun mulai melihat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan Bani Umayyah cahaya Allah yang jelas itu. Mereka pun menyambut Islam secara berkelompok ataupun individu. Kemudian tidak lama setelah itu mereka bergabung, ada yang menjadi prajurit, kemudian pahlawan, ulama, dan juga para pelopornya. Di sepanjang perjalanan sejarah, umat Islam telah memetik buah dari tanaman yang ditanam oleh Bani Umayyah. Berapa banyak pemimpin dan tokoh terkemuka umat ini dalam bidang pengetahuan, fikih, tafsir, sastra, kedokteran, geografi, teknik, kemudian ada kimia dan juga filsafat, yang berasal dari negeri-negeri yang berhasil ditaklukkan oleh Bani Umayyah. Pasti sahabat semua pasti sudah mengetahui nama-nama ini dan sangat familiar, yaitu seperti Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, At-Tabari, Ibnu Khaldun, Al-Zahabi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, kemudian juga Al-Biruni, dan sederet panjang tokoh lain yang tidak dapat disebutkan jumlahnya karena jumlahnya banyak. Islam telah berhasil menaklukkan negeri mereka, kemudian hati mereka juga. Kemudian dengan bantuan mereka, Islam pun dapat menaklukkan negeri dan hati manusia yang lain yang jauh lebih banyak. Jihad di masa dinasti Umayyah adalah perkara yang biasa. Orang-orang keluar berbondong-bondong karena mengharapkan keridhaan Tuhan mereka dan
menyampaikan dakwah Rabbul Alamin. Semua itu ditambah lagi dengan dikodifikasikannya sunnah nabawiyah di masa kekhalifahan mereka, serta diterapkan dan ditegakkannya syariat Allah di kawasan negeri mereka. Imam besar yang terkenal yaitu Ibnu Hazm pernah mengungkapkan sebuah ungkapan yang sangat tulus dan benar, yaitu dahulu sebuah negara Arab tidak pernah menetapkan sebuah kota pusat kekuasaan ataupun ibu kota, karena setiap orang hanya tinggal di rumah dan propertinya masing-masing yang mereka miliki sebelum kekhalifahan. Karena itu mereka tidak banyak mengumpulkan dan mengoleksi kekayaan dan membangun istana. Mereka yaitu para khalifah tidak mengharuskan kaum muslimin untuk memanggil mereka dengan sebutan maulaya atau sayyidi, yang artinya adalah tuanku, atau melakukan korespondensi kepada para menteri dan gubernur dengan ungkapan raja, fulan, hamba, atau dan lain sebagainya. Mereka juga tidak mengharuskan orang untuk mencium tanah atau kaki tangan mereka. Maksudnya adalah salah satu tradisi para khalifah pasca Bani Umayyah, dan ini dianggap sebagai etik atau kekuasaan atau protokoler resmi menurut istilah hari ini, yaitu mencium tangan khalifah. Bahkan di sebagian wilayah orang-orang harus mencium lantai yang ada di depan khalifah, karena tujuan utama mereka adalah adanya kepatuhan yang benar dalam hal pengangkatan dan pencopotan jabatan di berbagai penjuru negeri, sehingga mereka dapat mencopot para petugas ataupun penjabat dan menggantinya dengan pejabat lain di Andalusia, Sind, Khorasan, Armenia, Yaman, dan kawasan lain yang ada di wilayah tersebut. Ke negeri-negeri itu mereka mengutus pasukan militer dan mengangkat pejabat yang mereka setujui. Mereka tidak seorang penguasa di dunia ini yang menguasai wilayah yang mereka hingga akhir Bani Abbasiyah mengalahkan mereka di timur, hingga kekuasaan mereka pun selesai di sana. Abdurrahman bin Muawiyah pun bergerak menuju Andalusia dan menguasainya bersama dengan keturunannya. Lalu tegaklah daulah Bani Umayyah di sana selama kurang lebih 300 tahun. Masya Allah, 300 tahun itu sangat lama sekali. Maka tidak ada satu pun negara Islam yang lebih mulia darinya, yang lebih banyak dukungannya dalam menumpas para pelaku kemusyrikan serta menyimpulkan begitu banyak sisi kebaikan. Tapi meski dengan semua itu, kita tidak pernah mengatakan bahwa mereka bersih dari kesalahan dan kekurangan, sebab kesalahan dan kekurangan adalah ciri utama manusia, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang pasti bahwa terdapat banyak kesalahan dalam sejarah Bani Umayyah, tapi juga diragukan semua kesalahan itu akan luluh dalam lautan kebaikan dan jasa mereka terhadap kaum muslimin. Kekuasaan Bani Umayyah berlangsung selama 92 tahun, dari tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi hingga 132 Hijriah atau 750 Masehi. Khalifah pertama Bani Umayyah adalah sahabat mulia yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Semoga Allah meridainya dan meridai ayahnya yaitu Abu Sufyan, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah khalifah yang tidak pernah selamat dari lisan-lisan manusia. Mereka melontarkan tuduhan terhadap sejarah dan kekhalifahannya. Mereka benar-benar mendustakannya, padahal kita sama sekali tidak akan bisa mencapai seberapapun dari kebaikan yang telah dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk Islam dan kaum muslimin. Meskipun ini bukan saatnya untuk membahas tentang Bani Umayyah, hanya saja pengantar sederhana ini mungkin bermanfaat insyaallah saat kita berbicara tentang Andalusia. Jadi setelah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, silih bergantilah para khalifah Bani Umayyah. Salah satunya yang paling populer adalah Abdul Malik bin Marwan serta anak-anaknya yang kemudian melanjutkannya. Di antara mereka adalah Al-Walid, Sulaiman, Yazid, dan juga Hisham. Mereka sendiri diselingi oleh sang khalifah Ar-Rasyid
yang masyhur. Umar bin Abdul Aziz, inilah seorang khalifah dari Daulah Umayyah, negeri yang selama ini menjadi tertuduh, padahal dialah yang telah pernah mewujudkan keadilan, kasih sayang, keamanan, dan ketentraman di masa pemerintahannya. Hingga sebagian ahli sejarah menganggapnya sebagai salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Adapun sisi buruk dari sejarah Daulah Umayyah dapat dilihat pada periode 7 tahun terakhir dari sejarah mereka. Itulah masa yang menjadi saksi kebanyakan tragedi dan penyimpangan dari jalan Islam. Dan terjadilah sunatullah ketika kondisi Bani Umayyah semakin rusak, berdirilah pemerintahan lain yaitu Daulah Bani Al-Abbas ataupun Abbasiyah. Sedangkan Andalusia dan penakluknya, maka ia akan tetap menjadi salah satu dari sekian banyak jasa agung Bani Umayyah. Bagaimana sebelum penaklukan Andalusia? Yaitu kondisi kaum muslimin di Afrika Utara. Islam masuk di kawasan utara Afrika 70 tahun sebelum terjadinya penaklukan Andalusia, yaitu pada tahun 22 Hijriah bertepatan dengan 644 Masehi. Pada mulanya di kawasan ini hidup berbagai suku besar yang dikenal sebagai suku Amazik ataupun Barbar. Suku-suku ini adalah suku yang sangat kuat dan juga keras. Mereka setelah masuk Islam sudah pernah murtad dari Islam lebih dari sekali, sehingga beberapa kali terjadi peperangan antara mereka dan kaum muslimin, yang kemudian berakhir dengan kekuasaan Islam di kawasan ini pada akhir tahun 85 atau 86 Hijriah atau 704 atau 705 Masehi di tangan Musa bin Nusair. Baik, kita lanjutkan tentang yaitu Musa bin Nusair. Dari namanya mungkin dari sahabat-sahabat sudah pada tahu dan sangat familiar dengan Musa bin Nusair, yaitu panglima, anak dari panglima. Jadi bapaknya itu sudah jadi panglima. Jadi Musa bin Nusair adalah seorang panglima yang unggul, penuh ketakwaan dan juga kewaraan. Dengan tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meneguhkan pijakan-pijakan kaki Islam di kota-kota yang berjauh jaraknya. Beliau adalah seorang tabi'in. Ia telah meriwayatkan hadis dari beberapa orang sahabat seperti Tamim Ad-Dari. Tentangnya Ibnu Halikan mengatakan ia seorang yang cerdas, berakhlak mulia, pemberani, warok, dan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukannya tidak pernah terkalahkan sekalipun. Adapun ayahnya adalah Nusair bin Abdullah bin Yazid, juga seorang pemberani yang turut serta dalam perang Yarmuk yang heroik. Kedudukan ayahnya begitu kuat di sisi Muawiyah. Jabatannya mencapai posisi kepala di masa Muawiyah saat ia menjabat sebagai gubernur di era Umar dan Utsman bin Asma bin Affan radhiyallahu an. Lalu dalam beberapa riwayat lain disebutkan bahwa ia bahkan menjadi komandan pasukan pengawal pribadi Muawiyah bin Abi Sufyan sendiri. Pada saat Muawiyah berangkat menuju Siffin, Nusair tidak ikut serta bersamanya. Muawiyah pun bertanya kepadanya, "Apa yang menghalangimu untuk keluar bersamaku? Padahal aku mempunyai jasa kepadamu yang belum kamu balas kepadaku." Ia pun menjawab, "Aku tidak mungkin berterima kasih kepadamu dengan cara mengingkari siapa yang lebih layak untuk aku terima kasih dibandingin engkau." "Siapa dia?" tanya Muawiyah. Nusair pun menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala." Muawiyah pun terdiam sejenak lalu berkata, "Astagfirullah. Semoga Allah meridainya." Sejarah juga mengisahkan sebuah kisah heroik dan kepahlawanan ibunda Musa bin Nusair ini. Wanita ini juga telah ikut serta dalam perang Yarmuk bersama suami dan ayahnya. Dan dalam salah satu episode Yarmuk itu, di mana kaum muslimin terpaksa menarik mundur pasukannya
Ibunda Musa ini melihat seorang prajurit pasukan kafir menawan seorang prajurit muslim. Wanita ini pun mengatakan, "Aku segera mengambil sebuah tiang tenda. Kemudian aku pun mendekatinya dan menghantam kepalanya. Sekarang aku berbalik menawannya dan prajurit muslim itu membantuku untuk menyeretnya." Jadi melalui sepasang ayah ibu inilah Musa bin Nusair lahir. Ia terdidik dalam pelukan para pemimpin pasukan kaum muslimin dan dekat dengan rumah kekhalifahan, sehingga ia pun akrab dengan putra-putri Muawiyah, para gubernur dan khalifah. Ia pun tumbuh dengan mencintai jihad fi sabilillah dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, hingga ia menjadi seorang pemuda cemerlang yang menduduki posisi dan kedudukan pilihan. Ia pernah menjadi petugas haraj ataupun pemungut pajak di Basrah, lalu memimpin pasukan laut dan menyerang Siprus pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian ia ditugaskan untuk menjadi gubernur Afrika dan wilayah Maghribi di masa Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 89 Hijriah. Ada juga yang mengatakan pada tahun 77 Hijriah. Dari sinilah sebuah kesempatan terbuka bagi Musa bin Nusair untuk menuntaskan apa yang tidak mampu dilakukan para pendahulunya. Ia pun mengembalikan ketenangan di kawasan ini. Ia bergerak menuju kawasan Maghribi dan mengembalikan kekuatan-kekuatan Islam. Pada saat itu kawasan tersebut mengalami kekeringan yang sangat hebat. Ia pun memerintahkan orang-orang untuk berpuasa, menunaikan sholat, dan memperbaiki hubungan antar sesama. Ia mengajak mereka ke padang Sahara, berdiri di sana hingga tengah hari. Kemudian mengerjakan sholat dan menyampaikan khutbah serta berdoa. Namun dalam doa itu ia tidak menyebutkan nama Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Ketika ia ditanya, "Mengapa engkau mendoakan Amirul Mukminin?" Ia menjawab, "Ini adalah momen di mana kita tidak boleh berdoa kecuali kepada selain Allah." Mereka pun dikaruniai hujan hingga dahaga mereka hilang. Artinya hujannya sangat deras sekali. Bahwa Allah ridho. Musa bin Nusair meneguhkan pilar-pilar Islam di Afrika. Obsesi pertama Musa bin Nusair sejak ia menjadi gubernur di kawasan Maghribi adalah meneguhkan pilar Islam di kawasan ini, yang penduduknya telah murtad meninggalkan Islam lebih dari sekali. Agar misi tersebut berhasil, maka ia harus mengetahui mengapa orang-orang di kawasan itu keluar dari Islam dan mengapa mereka kembali memerangi kaum muslimin setelah sebelumnya mereka adalah orang-orang muslim. Dalam pencarian terhadap hal-hal yang menyebabkan kemurtadan berkali-kali itu, Musa bin Nusair menemukan ada dua kesalahan yang dilakukan oleh para pendahulunya. Yang pertama adalah bahwa Uqbah bin Nafi' dan kaum muslimin yang ikut bersamanya menaklukkan kawasan itu pertama kali secara cepat, untuk kemudian segera masuk lebih jauh ke dalam kawasan tersebut agar dapat menaklukkan tempat-tempat lain yang lebih banyak. Itu dilakukan tanpa menyempurnakan dan menyiapkan basis pelindungan terhadap kepentingan mereka di wilayah-wilayah yang mereka taklukkan. Karena itu sebagai dampaknya, suku barbar dengan cepat menyadari hal ini dan memanfaatkannya dengan baik. Mereka pun berbalik menyerang Uqbah hingga mengepung dan membunuhnya. Agar dapat menuntaskan persoalan ini, Musa bin Nusair mulai kembali melakukan penaklukan terhadap kawasan ini dengan susah payah, penuh ketenangan dan kewaspadaan seperti Khalid ibnu Al-Walid radhiyallahu anhu. Ia pun mulai bergerak maju satu langkah sambil tetap mengamankan basis yang ia tinggalkan. Sehingga akhirnya dalam 6 atau 7 tahun Allah menuntaskan penaklukan kawasan ini sekali lagi melalui tangan Musa bin Nusair. Padahal sebelumnya Uqbah bin Nafi' hanya memerlukan beberapa bulan saja untuk melakukan hal ini. Kemudian yang kedua adalah Musa bin Nusair menemukan bahwa penduduk kawasan ini sama sekali belum mempelajari Islam dengan baik.
wallahu alam antara setengah-setengah ataupun belum paham sama sekali. Mereka belum mengenalinya sebagaimana mestinya, artinya belum sempurna, belum kafah. Maka ia pun mulai mengajarkan Islam kepada mereka. Ia sengaja mendatangkan para ulama tabi'in dari Syam dan Hijaz untuk mengajarkan dan memperkenalkan Islam kepada mereka. Mereka pun mulai menyambut dan mencintai Islam, lalu berbondong-bondong masuk Islam, sehingga kemudian mereka menjadi prajurit-prajurit Islam setelah sebelumnya memerangi kaum muslimin. Demikianlah yang dilakukan oleh Musa bin Nusair untuk meneguhkan dan menguatkan pilar-pilar Islam di kawasan Afrika Utara. Melalui tangannya Allah menuntaskan penaklukan terhadap seluruh kawasan tersebut kecuali satu kota, yaitu kota Sabta. Pelabuhan Tanjah berhasil ditaklukkan, namun pelabuhan Sabta yang mempunyai posisi strategis yang sama dengannya belum dapat ditaklukkan. Karena itu Musa bin Nusair mengangkat seorang gubernur untuk kota Tanjah. Jadi seorang gubernur itu merupakan panglima paling ulungnya. Mungkin teman-teman sudah tahulah nama gubernur ini dan panglima ini, dan sangat terkenal di masa sejarah, yaitu Tharik bin Ziyad. Tharik bin Ziyad sendiri bukanlah dari kalangan bangsa Arab. Ia berasal dari Barbar yang mulanya tinggal dan menguasai Afrika Utara, yang secara fisik menjadi berbeda dengan warna kulit yang putih, mata biru, dan rambut yang kecoklatan. Berbeda dengan apa yang dibayangkan sebagian orang bahwa mereka menyerupai bangsa Eropa, sampai ada yang mengatakan bahwa mereka berasal dari keturunan Eropa. Tharik bin Ziyad, sang panglima yang agung itu, mempunyai sifat fisik seperti itu, ditambah lagi dengan fisik yang besar dan perawakannya yang kuat, gagah, layaknya seorang pria. Semua itu tidak menghalanginya untuk sibuk mencintai jihad fisabilillah dan menyebarkan agama ini dengan penuh ketakwaan dan juga amal saleh. Dari sini kita dapat melihat bahwa Musa bin Nusair rahimahullah ta'ala anhu berhasil menguasai kendali kawasan negara Maroko saat ia masih terbakar api pertikaian. Karena itu, pekerjaan pertama yang ia lakukan adalah segera mengamankan basis-basis pergerakannya. Setelah itu, ia pun bergerak untuk memadamkan api fitnah, menghentikan berbagai pemberontakan, meluluh lantakkan basis-basis musuh, serta membangun masyarakat Islam. Ternyata kemudian ia menemukan bahwa Afrika menyimpan banyak sekali potensi yang sangat dahsyat dan kemampuan yang sangat besar juga. Ia pun memanfaatkannya, kesempatan yang terbuka lebar di hadapannya itu, dengan segera ia melakukan pengerahan kekuatan yang ia persiapkan dan pimpin dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Ia mengikut sertakan pasukannya untuk merasakan mulianya kemenangan dan memikulkan beban penyebaran Islam kepada mereka. Menjadi jelas bagi kita semua adalah setelah berbagai peristiwa dan tragedi yang berhasil diselesaikan oleh Musa bin Nusair itu, bahwa ia memang seorang pemimpin militer dan administratif besar Muslim di abad pertama Hijriyah. Kecemerlangan manajerialnya tampak dalam semua posisi dan jabatan yang dipegangnya. Kecemerlangan militernya juga tampak jelas dalam semua misi pertempuran darat maupun laut yang dipimpinnya. Kemampuan ini tampak sangat jelas saat ia memimpin Afrika, di mana pemerintah Islam menghadapi berbagai bangsa yang bertabiat keras, yang sangat mudah terbakar oleh berbagai pemicu dan provokasi. Dan jika Musa bin Nusair berhasil menunjukkan kesungguhan dan tekadnya yang kuat saat menyelesaikan berbagai kekacauan dan krisis tersebut, maka di saat yang sama ia juga mampu membuktikan penguasaannya yang unggul terhadap psikologis berbagai bangsa tersebut, serta kecemerlangannya
dalam mengatur dan memimpin mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk episode selanjutnya, yaitu tentang Musa bin Nusair dan keputusan penaklukannya. Jadi selalu berlanjut ya materi ini, dari kita mengupas dari bagian pertama kemudian bagian kedua, agar supaya kita paham urut semuanya. Jadi dari sahabat-sahabat Kapas Channel dimanapun berada, agar supaya selalu untuk bisa saling mengingatkan kebaikan untuk saya pribadi juga dan juga kepada semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal jihadu fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.